Selamat siang semuanya, apa kabar guys? Masih di kota Balikpapan ini guys. Jadi saya akan menuju ke Bandara Internasional di Balikpapan, yaitu Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Selain sebagai kota jasa dan industri, juga kota minyak, Balikpapan juga layak dikatakan sebagai pintu gerbang IKN Nusantara. Oke, sekarang kita berada di pintu gerbang ini, mau masuk pintu gerbang Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Ini kita masuk bandara ini. Ini ada tulisan Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Ini pintu gerbangnya nih guys. Oke, kita ini bayar dulu pakai kartu. Sama dengan Bandara Samarinda kan tidak ada seresi. Jadi kondisi bandara di atas dia. Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Atas aja ya? Ya. Ini kondisinya seperti ini guys. Turunnya. Ya, kita nunggu di atas. Bayar parkiran. Depan musola. Jadi kita lanjut perjalanan ini ke bandara ini guys. Ini merupakan bandara internasional yang ada di kota Balikpapan. Bandara ini adalah bandara pertama yang berdiri di Kalimantan Timur guys. Bandara ini dioperasikan oleh PT Angkasa Pura I dengan luas 300 hektar. Bandara ini pernah mengalami renovasi pada tahun 1991 dan 1997, seperti taxiway, terminal penumpang, kargo, dan landasan pacu. Dulu pernah sampai sini Mantara sama Tuan. Belakang udah. Nah, masuknya udah mana? Ini keberangkatan ya, departure. Pada tahun 1996 itu mengalami renovasi seperti hanggar, depot bahan bakar, dan juga gedung administrasi. Keberangkatan domestik. Jadi bandara ini sebenarnya sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Jadi sejarahnya ini guys, pada tanggal 6 April 1844, armada Belanda yang dipimpin oleh Letnan Laut T. Hope itu menyerang kota Tenggarong. Dan hal ini menjadi kelanjutan pertikaian antara Kerajaan Kutai Kartanegara dan pemerintah Inggris pada tahun 1844. Sekitar 500 sampai 600 rumah terbakar pada saat itu. Dan 5 bulan setelahnya, yaitu 1 Oktober 1844, itu Sultan Salehuddin dari Kerajaan Kutai dan Arnoldus Lorenweddik dari Wakil Pemerintahan Hindia Belanda itu menandatangani kontrak politik. Dan salah satu isi dari kontrak politik tersebut adalah pengakuan pemerintah Hindia Belanda sebagai penguasa di seluruh Kesultanan Kutai. Dan ini mengakhiri kedaulatan Kerajaan Kutai. Dan ini tentu saja merugikan Kerajaan Kutai. Diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, Balikpapan, 15 September 2014. Ini pada saat renovasi ya, sebelum tahun 2014 juga sudah ada. Sedangkan penggantinya Sultan Salehuddin yaitu Sultan Haji Muhammad Sulaiman yang memerintah tahun 1850 sampai 1899 Masehi. Kemudian pada tahun 1873 Masehi, Sultan Haji Muhammad Sulaiman dan pemerintahan Hindia Belanda itu kembali menandatangani kontrak politik yang isinya status Kutai Kartanegara itu bersifat pemerintahan sendiri atau otonom. Sebagai akibat kontrak ini, pada tahun 1894, Sultan Haji Muhammad Sulaiman itu memberikan hak menambang yang disebut konsesi pertambangan minyak.
Dan konsesi pertambangan minyak ini diberikan kepada Batavsky Petroleum Maatschappij atau yang disingkat BPM, yang merupakan perusahaan milik Hindia Belanda di Balikpapan. Salah satu isi dari poin konsesi ini adalah satu-satunya yang menguasai hak atas tanah adalah Kerajaan Kutai Kartanegara, termasuk hasil dalam tanah dan di atas tanah. Dalam perkembangannya, perusahaan tersebut melaksanakan pembangunan lapangan terbang di Balikpapan setelah terlebih dahulu meminta izin atau restu dari Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Jadi itulah sedikit guys, cerita sedikit tentang sejarah bandara udara yang ada di Balikpapan ini ya guys. Karena dulunya wilayah Balikpapan itu merupakan bagian dari Kerajaan Kutai Kartanegara, kemudian dipecah untuk membentuk pemerintahan sendiri. Tentunya setelah mendapatkan izin dari Kerajaan Kutai Kartanegara. Kita sekarang berada di lantai 3 Bandara Haji Muhammad Sulaiman. Beda subuh loh. Jia. Cepat begini karena Gara-gara ban gua tuh tipis tapi Ya. selamat datang di kota tersiar, kampung halaman. 10 hari berangkat. Jia. jangan keluar, belokkan dalam sini nah. Kesini kan maksudnya keluar sih. Oke, kita cari parkiran ya. Kita belok kiri. Dilarang Dari berputar. pohon. Bandara Sepinggan Balikpapan, kita di parkiran ini. Di bawah pohon. Oke, sekarang saya berada di depan Pelabuhan Semayang Balikpapan. Ini merupakan pelabuhan kapal penumpang nih guys, dari Kalimantan Timur menuju ke luar Kalimantan Timur. Memang posisinya berada di Balikpapan karena memang tepatnya di Teluk Balikpapan ya. Ini para penumpang yang akan menunggu jemputan kapal ya. Jadi kondisinya seperti ini, Pelabuhan Semayang Balikpapan. Dan pelabuhan ini usianya juga cukup tua, jadi sudah ada sebelum Perang Dunia Kedua guys. Nah ini para penumpang yang akan naik kapal ini guys. Copot. Saya udah setup.
Ini lapangan parkirnya itu luasnya 2.500 meter persegi. Sedangkan panjangnya itu 489,5 meter dengan lebar 21 meter. Iya, dengan Mas siapa nih Mas ya? Eno. Mas Eno. Mau mere ya? Oh, naik kapal apa? Bukit Siguntang. Tiketnya berapa, Bit? 500 itu ya. Mau mere itu daerah timur ya? Timur. Oh, iya. Ke nanti balik lagi ke Kalimantan. Oh, kerja di mana, Mas? Di Kalimantan Timur. Oh, di Grogot. Oh, iya. Ya, makasih Mas ya. Moga ini ya perjalanan selamat sampai tujuan. Makasih. Kita lihat sebelah kanan itu guys, itu sudah laut. Jadi Balikpapan ini memang kota yang letaknya itu di pesisir menghadap langsung ke Selat Makassar. Ini daerah Melawai nih guys. Nah, jadi Melawai itu seperti ini ya. Melawai, pinggir laut. Lokasinya tidak terlalu besar. Itu kelihatan itu ada kapal-kapal nelayan ya. Ini ada lapangan yang sangat luas ini. Oh, ini lapangan Merdeka ya. Jadi itulah sedikit informasi tentang Bandar Udara Balikpapan dan juga pelabuhan kapal penumpang yaitu Pelabuhan Semayang di Balikpapan. Bagi kalian yang suka channel ini, jangan lupa like, komen, dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys. Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Nah, sebelah kiri Pantai Polda, ini Rumah Sakit Bayangkara ini. Sebelah sana.